Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Kaniati Amalia MPD selaku dosen pengampu manajemen perubahan. Kami dari kelompok 3 pada hari ini akan membahas mengenai teori pendekatan jenis dan juga strategi. Kelompok 3 dari manajemen perubahan ini terdiri dari saya sendiri yaitu Faradia Ulfa dengan NIM 041, lalu ada Eka Wulansari dengan NIM 046, dan yang terakhir ada Ahmad Nur Alfian dengan NIM 071. Pembahasan pada kali ini yaitu mengenai teori manajemen perubahan, pendekatan manajemen perubahan, jenis manajemen perubahan, serta strategi dari manajemen perubahan. Teori manajemen perubahan. Pada kali ini, kelompok kami memilih untuk menggunakan teori manajemen perubahan karya dari Kurt Lewin, di mana Kurt Lewin telah menyampaikan serta mendeskripsikan bahwa teori manajemen perubahan sebagai tahapan dalam melakukan perubahan yang dilakukan secara terencana serta berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang pada suatu organisasi. Teori ini itu terbagi atas 3 tahapan, yaitu unfreeze, change, serta refreeze. Ketiganya ini biasa dikenal dengan changing as 3 steps yang telah diperkenalkan oleh Kurt Lewin sendiri. Berbicara lebih jauh mengenai teori manajemen perubahan karya Kurt Lewin per tahapnya, yaitu yang pertama ada tahap unfreezing, di mana pada tahap ini suatu organisasi akan mengenali masalah yang ada, selanjutnya mengidentifikasikan kebutuhan yang akan mendukung suatu perubahan itu sendiri, serta memobilisasi keseluruhan elemen dalam organisasi. Fungsinya adalah agar semuanya dapat menyadari dari urgensi perubahan yang akan dilakukan. Eee, pada tahap unfreezing ini sendiri biasanya kondisinya organisasi baru menyadari bahwa, kondisi berubah. Ketika kondisi berubah berarti, organisasi tersebut membutuhkan perubahan, gitu. Jika diambil contoh pada tahap, unfreezing ini, yaitu pada masa pandemi COVID-19 di mana dunia tidak siap dengan perubahan keadaan yang sangat drastis, namun, eee kita semua di dunia ini, ya khususnya Indonesia, harus menyadari bahwa perbedaan keadaan dari yang sebelumnya seperti apa sehingga terjadi pandemi, itu harus, dihadapi. Salah satu sektor yang harus berubah yaitu dan mengalami perubahan yaitu sektor pendidikan. Tahap yang kedua yaitu tahap changing. Pada tahap ini, masyarakat atau suatu organisasi sudah harus melakukan usaha yang dilakukan sebagai, sebuah reaksi pada proses perubahan itu sendiri. Pada tahap changing ini, masyarakat atau organisasi harus sudah, mmm mengalami keadaan sebelumnya yaitu unfreezing dan mulai adanya perpindahan ke arah cara hidup yang baru. Di mana, organisasi ketika memasuki tahap changing ini sudah harus, melewati tahap unfreezing terlebih dahulu. Mereka harus mengetahui terlebih dahulu bahwa keadaan berubah dan, masyarakat membutuhkan perubahan. Tahap changing ini jika diimplementasikan pada masa pandemi COVID-19 yaitu ada pada masa di mana pendidikan harus berubah, keadaan berubah, dan pengambil keputusan pada konteks ini adalah pemerintah harus mengambil keputusan bahwa, mmm, berjalannya pendidikan harus berubah melalui kurikulum, darurat itu sendiri. Di sini masyarakat serta pemerintah sudah mulai menyadari adanya perubahan dan menerima itu semua. Yang ketiga ada tahap rephrasing, pada tahap ketiga atau tahap terakhir menurut Kurt Lewin ini yaitu biasanya perilaku kelompok atau masyarakat itu lebih stabil dari sebelumnya. Stabil di sini maksudnya yaitu sudah siap untuk memasuki status yang baru setelah perubahan terjadi. Hal ini biasanya akan diikuti dengan evaluasi efektivitas serta efisiensi kinerja itu sendiri, kinerja dari, masing-masing divisi gitu, yang terlibat pada perubahan itu sendiri. Jadi, organisasi atau masyarakat itu sudah menyadari bahwa perubahan sudah terjadi, dan bisa menerima perubahan ini untuk masa yang akan datang. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Selanjutnya adalah materi tentang pendekatan manajemen perubahan. Nah, pendekatannya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada
pendekatan rasional empiris, kemudian normatif reduktif, yang ketiga ada pendekatan kekuasaan koersif, dan pendekatan lingkungan adaptif. Untuk pendekatan rasional empiris dalam manajemen perubahan di bidang pendidikan, pendekatan rasional empiris dapat digunakan untuk merancang dan menerapkan perubahan berdasarkan analisis data dan bukti empiris. Nah, misalnya pendidik dan pemimpin pendidikan dapat menggunakan data kinerja siswa, hasil evaluasi program, dan penelitian pendidikan untuk mengidentifikasi area di mana perubahan diperlukan. Mereka dapat merancang intervensi atau program berdasarkan bukti yang ada dan terus mengukur efektivitasnya. Kedua, ada pendekatan normatif reduktif. Nah, dalam pendidikan, pendekatan ini dapat mengacu pada penggunaan kerangka kerja pedagogis, standar pendidikan, atau mode pembelajaran yang diakui secara nasional atau internasional. Pemimpin pendidikan dapat mengadopsi panduan ini sebagai landasan untuk merancang kebijakan sekolah, kurikulum, atau praktik pengajaran. Misalnya, penerapan standar nasional kurikulum dapat menjadi contoh pendekatan normatif reduktif. Kemudian yang ketiga ada pendekatan kekuasaan koersif. Dalam beberapa kasus, perubahan di bidang pendidikan dapat memicu resistensi atau ketidaksetujuan dari para pemangku kepentingan. Nah, pendekatan kekuasaan koersif ini mungkin diperlukan untuk memastikan penerapan perubahan yang diinginkan. Minta tolong untuk di next, Farah. Oke, ini bisa mencakup penggunaan kebijakan atau aturan yang mengharuskan ketaatan serta insentif atau sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi. Namun, pendekatan ini harus digunakan dengan hati-hati untuk menghindari konflik yang tidak perlu dan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan semua pihak terlibat. Yang terakhir ada pendekatan lingkungan adaptif. Nah, dalam bidang pendidikan seringkali dihadapkan pada perubahan lingkungan yang cepat, seperti kemajuan teknologi, perubahan kurikulum, atau tuntutan akan keterampilan baru. Nah, pendekatan ini akan menekankan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut. Hal ini dapat mencakup pengembangan keterampilan baru bagi pendidik, penyesuaian kurikulum untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berubah, atau adopsi teknologi pendidikan yang baru. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya ada jenis-jenis perubahan, yang mana itu di jenis-jenis perubahan ini ada tiga. Yang pertama ada smooth incremental change, ada yang kedua ada bumpy incremental change, yang ketiga ada discontinuous change gitu. Nah, untuk yang pertama itu ada smooth incremental change, yang mana itu yakni ada perubahan tapi dia berjalannya secara santai aja, slow saja, transformasinya tidak terburu-buru gitu. Nah, lalu yang kedua ada bumpy incremental change, yang mana bumpy incremental change ini adalah sebuah perubahan yang mungkin bisa dibilang cepat, perubahan yang cepat, tapi tetap dengan apa ya, tetap dengan tertata gitu. Karena karena perubahan ini terjadi untuk yang mana nanti adalah hasil produktivitas dari lembaga sekolah ataupun di perusahaan-perusahaan lainnya mengikuti zamannya seperti itu. Terus yang terakhir ada discontinuous change, yang mana kalau bisa dibilang discontinuous change itu adalah sebuah revolusi yang mana perubahan secara mendadak, baik dari caranya, step by stepnya, baik dari cara dari struktur apa dan lain sebagainya, ya dikarenakan karena perubahan faktor lingkungan gitu, dan juga dari faktor internalnya seperti itu. Oke, bisa di next. Lalu yang terakhir ada strategi manajemen perubahan, mungkin bisa dibilang Potter dalam skala 2024 di halaman 227 itu pernah mengatakan strategi itu merupakan sebuah seni atau ilmu dari pembuatan. Yang pertama itu ada pembuatan, penerapan, dan evaluasi. Yang mana juga keputusan-keputusan strategi itu antara fungsi dan memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan di masa yang akan mendatang. Nah, jadi bisa dilihat mungkin sekarang gitu kita ngeliat juga gimana caranya lembaga pendidikan itu juga perlu membangun strategi perubahan, memahami manajemen perubahan, yang mana itu sebenarnya sekarang menjadi kebutuhan mutlak di sekolah-sekolah lembaga ataupun dalam
ilmu apa dalam bisnis ya gitu. Karena mengikuti zaman seperti itu dan mereka juga harus memiliki strategi yang pas gimana caranya untuk menaklukkan kalau misalnya dalam sekolah gimana caranya agar sekolah ini bisa menjadi hal yang baik baik dari segi kualitas belajar ataupun dari segi prestasi yang ada di sekolah. Ya, kalau dari misalnya dalam dunia bisnis yang mana mereka bisa mencapai target pasar yang ada sekarang ini dengan semua yang ada di masa sekarang gitu. Oke, mungkin bisa di next. Untuk itu adalah materi yang terakhir. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.